Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, kali ini insya Allah akan saya jelaskan terkait dengan pertanyaan daripada salah satu peserta pelatihan. Dalam hal ini berarti pelatihan bekam berhologram PPI. Ini yang nanya ini ya. Jadi kemarin waktu saya isi pelatihan itu, kemudian di antara peserta pelatihan ini menanyakan itu, Pak, gimana ini? Ini kan bekam kan adalah pengobatan Nabi, yaitu At-Tibbun Nabawi. Kemudian kalau ada orang selain Islam ya, berarti non Muslim, dalam ini misalnya Nasrani gitu, kemudian dia datang, kemudian minta dibekam, itu bagaimana gitu? Karena dia bukan Muslim gitu. Baik, itulah pertanyaannya. Maka saya jawab, ya, itu sangat boleh sekali gitu. Nah, bekam ini kan sebuah metode ya, pengobatan, salah satu metode pengobatan. Dan ini adalah urusannya duniawi ya. Urusannya duniawi, bekam juga salah satu teknik terapi dalam rangka pengobatan yang mengeluarkan darah yang penuh toksin di permukaan kulit ya. Jadi berlaku untuk semua manusia di dunia ini, entah itu Muslim, entah itu Hindu Buddha, entah itu Nasrani atau agama-agama yang lainnya itu. Jadi sangat boleh sekali, karena kalau kita bicara pengobatan terkait dengan kesehatan maka berlaku umum, dan ini bisa dirasakan semua yang membutuhkan ya. Pokoknya makhluk ya, terutama manusia yang hidup di alam semesta ini, yang hidup di dunia ini, itu sangat boleh sekali. Karena apa? Kita bicara masalah kesehatan gitu, masalah kesehatan, dan ini tidak mengarah kepada masalah akidah ya. Akidah, kemudian tentang tauhid kita, apakah kita kalau membekam selain Islam itu nanti akidah kita terganggu? Kan tidak. Justru dengan pengamalan Tibbun Nabawi ini, itu barangkali ya, bismillah, dengan wasilah teknik terapi al-hijamah ini bisa membuat mereka tercerahkan, sehingga bisa beliau-beliau semua masuk Islam gitu. Karena apa? Ini beberapa saudara kita ya di Karanganyar ya, Jawa Tengah, dan di beberapa tempat lain, misalnya di Kalimantan itu, yang tugas untuk mengurusi mu'alaf ini juga ada cerita ini ya, ada cerita ya. Ini kalau di daerah Karanganyar itu kan dekat itu ya, Gunung Tugel, apa tuh, gunung itu Kidul ya, Gunung Kidul. Kemudian di sana juga non Muslim itu banyak. Kemudian beliau home care, kemudian senantiasa dipanggil itu, suami istri dipanggil, kemudian bekam rutin. Beliau juga mengarahkan terkait dengan masalah rutinitas bekam yang di tanggal-tanggal sunnah gitu. Nah, dari ceritanya ini, ketika mereka itu sekeluarga pada bekam, kemudian merasakan enak gitu, cocok. Begitu cocok, kemudian ada masa-masa, kadang-kala namanya terapis ini kan dihormati, kemudian dia sampai dikasih ya minuman, bisa diskusi, bincang-bincang dan seterusnya. Dan kata saudara kita yang di sana juga, alhamdulillah, artinya dengan wasilah bekam ini akhirnya ada pendekatan di situ, kemudian diskusi. Nah, mungkin ada takjub atau ada ya cerita yang membuat dia menarik dan tertarik. Kemudian dia justru alhamdulillah dengan wasilah tadinya bekam, terus dekat kepada
saudara kita, kemudian mereka tercerahkan, dan itu satu keluarga bisa akhirnya dia jadi mu'alaf dan masuk Islam. Dan ini Masya Allah itu. Maka jangan, intinya bekam ini adalah pengobatan Nabi, dan insya Allah ini juga medan dakwah lewat pengobatan. Dan kalau memang Allah berkehendak, ya ini juga bisa wasilah untuk non muslim itu masuk ke dalam agama kita, yaitu Islam. Dan ini bukan hanya satu keluarga atau dua keluarga, itu katanya ya beberapa keluarga, ya kemungkinan udah lingkungan sekitar sepuluhan keluarga lah ya. Sepuluhan keluarga ini kan jumlahnya bukan satu dua, dalam satu keluarga kan kemungkinan lebih dari satu dua lah ya. Itu satu keluarga kan ada yang 5, ada yang berapa, itu satu keluarga kan. Berarti Masya Allah ya, bahwa informasi ini sangat penting sekali. Dan informasi ini karena berdasarkan fakta, maka sebagai ibroh dan pelajaran kita bahwa memperkuat bahwa al-hijamah ini adalah untuk kesehatan secara umum, sehingga tidak milih-milih siapapun walaupun agamanya bukan Islam boleh ya menikmati terapi al-hijamah atau bekam. Insya Allah ya, jadi jawaban saya adalah sangat boleh sekali. Justru mudah-mudahan dengan wasilah dakwah melalui al-hijamah mereka tercerahkan karena merasakan manfaatnya, sehingga mereka itu takjub dengan tibu nabawi. Kemudian kalau diskusinya melebar, kemudian dia sampai masuk sebagai muslim, dan akhirnya mereka menjadi saudara kita. Ini adalah sangat positif sekali, jadi efeknya sangat positif sekali. Jadi demikian jawaban saya. Mudah-mudahan tidak meragukan para terapis bekam untuk membekam. Siapapun yang membutuhkan terapi ini, silahkan tafadhol. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan lewat dakwah al-hijamah ini banyak mencerahkan kepada umat-umat yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.